Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musholin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita telah berada di kajian yang ke-11 ya. Saya melanjutkan kemarin mempertegas apa yang dimaksud oleh Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali tentang la takun minal a'mali muflisan. Janganlah engkau beramal tapi bangkrut. Wala minal ahwali khalian, dan perbuatan tapi nilainya kosong. Itu pernah juga di satu riwayat Rasulullah bertanya kepada sahabat tentang apa yang dimaksud dengan bangkrut. Para sahabat menjawab, bangkrut ya kalau orang itu berdagang tapi tidak untung, jadi tidak punya laba, bahkan kehilangan omsetnya. Jadi apa yang dipahami para sahabat juga banyak kita pahami begitu kan. Bangkrut itu orang yang bisnis tetapi tidak mendapatkan laba. Kemudian Rasulullah ternyata punya perspektif yang berbeda. Bangkrut itu orang yang mengerjakan amal. Ya, jadi kalau sebelumnya itu kecaman terhadap orang berilmu tapi tidak beramal, pada poin ini, pada fakro ini, pada alina ini, Imam Ghazali mengingatkan kalau beramal tapi jangan bangkrut. Maksudnya apa? Maksudnya beramal di sisi yang lain dia lakukan tindakan-tindakan negatif, bermaksiat, yang akibatnya amal itu digerus oleh amal kemaksiatan. Jadi beberapa hari sebelumnya saya sampaikan bahwa salah satu indikator iman yang sehat adalah punya kemampuan daya dorong dan daya tahan. Daya dorong melakukan amal yang baik dan daya tahan untuk tidak mudah mengambil jalan yang salah. Meski kita manusia biasa tentu tidak bisa sempurna, tetapi tidak mudah, remnya tidak blong. Jadi begitu mudah melakukan kebaikan, tapi juga remnya cukup cekatan ketika ada peluang berbuat tidak baik. Nah, yang dimaksud amal yang bangkrut yang disampaikan Rasul adalah orang yang berbuat kebaikan, puasa, sholat, dan segala macam. Di sisi yang lain dia memfitnah orang, dia berlaku bohong, mengambil harta yang bukan haknya, dan segala macam. Tentu itu tidak komprehensif ya. Makanya di dalam surah Ibrahim 24-25, Islam itu digambarkan seperti pohon, Bapak Ibu ya, seperti pohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik ini kalau kita kaji di dalam tafsir, dimaksud adalah kalimat tauhid atau keimanan. Dia seperti pohon, dia posisi akar. Jadi kasyajaratin thayyibah, aslu sabit, pohon yang baik itu akarnya harus kokoh maksud saya. Wa far'uha fis sama, dan ranting-rantingnya menjulang ke angkasa. Jadi Islam itu digambarkan akar itu akidah, keimanan, batang itu syariat. Ada syariat di bidang ibadah, puasa, sholat, zakat, haji. Ada syariat di bidang muamalah, syariat di bidang politik, siasat, dan segala macam. Itu batang. Nah, buah daripada pohon itu adalah amal soleh. Buahnya adalah amal soleh. Jadi Allah membuat perumpamaan luar biasa. Jadi seorang muslim itu seperti pohon ya. Jadi tidak boleh dipotong buahnya. Jadi wong sing penting apik mbek wong. Tapi secara syariat tidak puasa, tidak sholat juga tidak benar. Masa ada buah tanpa pohon? Atau sebaliknya, akarnya bagus, batangnya bagus, tidak berbuah. Lah untuk apa pohon kalau tidak berbuah? Kan lama-lama juga dipotong. Jadi gambaran Islam yang kafah, yang komprehensif adalah akarnya bagus, dia harus dikasih nutrisi terus iman itu sehingga menopang batang dengan tegak. Dan jangan lupa buahnya adalah amal soleh. Jadi orang yang beriman itu aktivitas sosialnya juga harus baik. Jangan sampai dipotong, sing penting apik mbek wong, sing penting tidak mudah marah. Sisi lain aktivitas syariat ini tidak
jalankan. Jadi satu bagian yang komprehensif, sehingga di dalam Ibrahim 24:25 sangat bagus sekali ya perumpamaan. Jadi seorang muslim digambarkan orang beriman seperti pohon. Ya, pohon yang baik ya akarnya kuat, dan ranting-rantingnya menjulang ke angkasa dan berbuah ya. Jangan lupa berbuah dengan seizin Tuhannya. Saya kira Bapak Ibu itu yang paling penting untuk mempertegas sebagaimana disampaikan Imam Ghazali, la takun minal a'mali muflisan, janganlah kau beramal di bangkrut, atau wala minal ahwal kholian, atau berbuat tapi kosong, enggak ada nilainya. Wa tayakon anal ilma mujarrad la yakhudhu bil yati, yakinlah bahwa ilmu saja tanpa diamalkan enggak akan berguna, tapi diamalkan tapi juga kita juga melakukan perbuatan yang kebalikannya, itu berarti yang disebut dengan fenomena nihilistik. Apa yang dilakukan tapi dia sendiri merusaknya. Jadi orang disuruh berbuat begini, di sisi lain dia berbuat baik, tapi di saat sama dia berbuat tidak baik. Itu intinya begitu. Saya kira itu kajian kita sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.